Selamat siang siswa-siswi kelas 7 SMP Brigjen Ketamsol. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, pada pertemuan minggu lalu Miss sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar unsur intrinsik cerita fantasi dan langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Silahkan disimak baik-baik ya. Kalau perlu, kamu harus mencatat materinya di buku catatan. Mengingatkan kembali pada minggu lalu, struktur teks cerita fantasi ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Nah, kalau dia orientasi, dia mengenalkan tokoh dan latar. Kalau dia komplikasi, mulai muncul konflik atau masalah sampai puncak permasalahan. Kalau dia resolusi, dia penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Sedangkan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, yang pertama penggunaan kata ganti, penggunaan latar, konjungsi temporal, yang keempat penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, yang kelima penggunaan dialog atau kalimat langsung. Unsur intrinsik. Siapa yang sudah pernah mendengar unsur intrinsik? Kalau dikatakan unsur intrinsik, ya, in berarti dari dalam. Unsur yang membangun teks cerita, ya, yaitu unsur intrinsik dari cerpen atau cerita fantasi, yaitu tema, alur atau plot, penokohan, sudut pandang atau point of view, latar, amanat, dan yang terakhir gaya bahasa. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Biasanya terdiri dari 2 atau 3 kata. Di sini tema berbeda dengan judul, ya. Misalnya, temanya adalah persahabatan. Judulnya adalah Aku dan Tina sahabatku yang baik, misalnya. Jadi tema bukanlah judul. Asal kalian tahu, biar kalian paham ya, Nak. Nanti kalau misalnya Miss tanya apa tema dari cerita fantasi di atas, kamu tidak boleh membuat judulnya. Lalu yang kedua, alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Ada 3 alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju mengisahkan masa kini menuju masa depan. Alur mundur mengisahkan masa kini mundur ke masa lalu. Alur campuran mengisahkan masa kini, masa lalu, masa depan, atau masa kini, masa depan, masa lalu. Seperti itu. Yang ketiga, penokohan. Kalau dikatakan penokohan itu adalah karakter tokoh dalam sebuah cerita itu seperti apa. Contoh, Insinyur Soekarno memiliki penokohan yang tegas, berwibawa, cinta tanah air, dan berani. Lalu selanjutnya, sudut pandang atau point of view adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang terjadi. Pada teks cerita sejarah, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga, yaitu pengarang. Kalau misalnya di dalam teks cerita fantasi, itu juga biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah suatu gambaran dari suatu cerita dalam teks cerita. Ada 3 latar, yaitu latar waktu, tempat, latar suasana. Lalu amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Lalu gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan penulis dalam menulis cerita. Langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Yang pertama, mengumpulkan materi sebagai bahan dengan melakukan riset. Lalu yang kedua, memilih tema dasar penceritaan, yaitu menentukan ide awal. Dan yang ketiga, mulai menentukan tokoh, latar,
alur cerita. Yang keempat, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dan gagasan penjelas lainnya. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu. Udah, contohnya di sini kamu harus paham. Yang pertama, kamu harus menentukan temanya apa. Misalnya, mengembara di hutan ajaib. Itu adalah tema. Lalu yang kedua, mulai mengumpulkan bahan cerita untuk membentuk cerita fantasi yang menarik. Lalu tentukan tokoh, latar, alur cerita fantasi. Setelah itu buatlah judul yang bagus sesuai dengan tema. Lalu buatlah kerangka cerita sesuai dengan struktur yang tadi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lalu kembangkanlah kerangka cerita menjadi teks cerita fantasi yang utuh sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Di sini ada contohnya ya, supaya kamu bisa memperhatikannya. Ini juga ada di buku paket kamu, judulnya Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Kamu boleh memperhatikannya. Ini adalah orientasi sesuai strukturnya, ya. Lalu di sini ada komplikasi, mulai muncul masalah. Kamu bisa membacanya secara perlahan. Kalau komplikasi dikatakan mulai muncul masalah sampai puncak permasalahannya. Nah, di sini ada latar suasana untuk tidak panik. Itu dia latar suasananya. Ada latar tempat, Pulau Tanamodo. Kalau dikatakan tempat ya, sudah pasti kamu tahu. Lalu ada kata ganti mereka. Kata ganti mereka ini kata ganti orang pertama tunggal atau orang kedua tunggal. Kemarin sudah kita pelajari ya. Kalau orang pertama tunggal itu apa? Aku. Orang kedua tunggal kamu. Orang ketiga tunggal dia. Orang pertama jamak yaitu kita atau kami. Orang kedua jamak kalian. Orang ketiga jamak mereka. Berarti mereka di sini kata ganti orang ketiga jamak ya. Lalu selanjutnya, nah di sini masih komplikasi. Di sini dia puncak permasalahannya. Ungkapan keterkejutan, ingat ya, ada ungkapan keterkejutan. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Itu dia ungkapan keterkejutannya. Lalu konjungsi temporal, ya mengatakan hubungan waktu. Namun, sebelum, ketika. Kamu harus perhatikan baik-baik. Di sini masih komplikasi juga, ya. Ada kalimat langsung. Ingat, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik atau tanda kutip. Lalu kalimat langsung juga di sini. Selanjutnya masih komplikasi. Nah, ungkapan keterkejutan ditandai dengan kata tiba-tiba. Konjungsi temporal ya. Lalu kata ganti ia atau dia sama orang ketiga tunggal. Di sini ada resolusi. Nah, di sini sudah masuk kesimpulan. Ada latar tempat menuju ke atas. Oke, sampai di situ. Bagaimana? Mudah kan menulis teks cerita fantasi? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas yang Miss kirim dari WA Group. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan ke-8. Kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks cerita fantasi. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.